dulu ya. Kalau boleh Bu, kita pengen minta kopiannya untuk ada tim kami untuk mempelajari juga. Oh gitu. Biasanya ini etika. Biasanya memang mintanya harus ke Pemrakarsa. Jadi kalau misalnya itu berarti ke Kementerian PU ya. Berarti ke Kementerian PU karena kami di sini juga etikanya tidak bisa mengeluarkan data yang bukan milik kami. Even itu adalah rekomendasi yang kami keluarkan. Tapi kan kita ada etika sama dah kalau misalnya kita ke laboratorium, Bu saya mau minta datanya rumah sakit apa gitu, ya nggak mungkin dikeluarkan. Tapi kan ini menyangkut kami sebagai tempat yang terkena proyek itu, Bu. Betul Pak. Nah makanya Bapak nanti bisa mungkin langsung ke Kementerian PU kalau secara detail. Makanya ini nanti saya coba lihat dulu ya data apa yang saya punya juga kan saya juga nggak hafal. Mohon maaf saya nggak pernah menghafal semuanya. Jadi pokoknya kayaknya oh iya pernah gitu, tapi saya nggak pernah hafal detail masing-masingnya. Gitu. Ya. Informasi tentang perkembangan normalisasi isunya seperti apa? Normalisasi Ciliwung. Katanya itu di Ibu ya ada amdalnya gitu. Iya. Ya kira-kira berkaitan dengan isu normalisasi Ciliwung ini kan kita juga masih blank nih, nggak ada sosialisasi, nggak ada apa gitu ya. Terus menurut perkembangan yang ada nih katanya mau ada turap beton dan lain sebagainya nih yang kurang jelas gitu ya, sumbernya apa, dari mana. Untuk itu kami pengen tanya kemarin juga sama Pak Ahmad ngobrol-ngobrol, kira-kira kalau buat nanya isu tentang normalisasi berkaitan dengan AMDA dan lain sebagainya. Tanggal 1 April 2014 kerangka acuan dibahas, tetapi sampai dengan sekarang mereka belum memasukkan kembali hasil koreksi. Kan biasanya ada notulen, dari sidang itu ada notulen. Nah notulen itu kan isiannya banyak masukan dari tim-tim teknis, itu mereka belum kembali ke kami. Jadi dari tanggal 1 April sampai dengan sekarang belum ada perbaikan lah. Artinya sih gitu. Biasanya nanti pasti kita akan minta penunjukan wakil masyarakat. Yang memang di dalam dokumen awal itu belum ada penunjukan wakil masyarakat. Nanti di situ bisa tuh dimasukkan. Nanti pada saat mau ngebahas yang perbaikannya, pasti kita akan minta agar dimasukkan penunjukan wakil masyarakat. Kalau nggak salah waktu itu belum, memang mereka belum menunjuk wakil masyarakatnya. Itu untuk membahas ya Pak, artinya penunjukan wakil masyarakat itu dalam rangka pembahasan studinya. Jadi dalam arti kata itu AMDAL itu belum lulus ya Bu? Itu yang kita bahas baru kerangka acuannya. Namanya kerangka acuan berarti kan hanya proposalnya. Iya, yang normalisasi. Normalisasinya itu. Iya, normalisasi. Itu yang emang yang buat AMDAL itu dari BPLHD atau? Oh enggak, yang buat konsultannya mereka Pak, konsultan dari Kementerian PU. Kementerian PU yang membuat. Kalau BPLHD? BPLHD hanya sebagai komisi AMDAL. Jadi komisi itu adalah yang melakukan penilaian. Oh, yang melakukan penilaian. Yang menilai menilai apakah nanti ini layak atau tidak gitu. Tapi kan komisi itu BPLHD hanya sekretariatnya, karena memang ketua komisi harus dari instansi di bidang lingkungan, ketuanya adalah kepala BPLHD kami, kan. Tapi di dalam komisi itu isinya nanti isinya yang pasti terkait dengan tim teknis itu ya profesional mereka ya, ada yang ahli. Oh, yang di PU ya? Di kitanya, di sini kami tidak tergantung, jadi siapapun nanti pemrakarsa yang mengajukan di komisi kami itu seperti tadi nih, ada ahli lingkungan, ada ahli fisik bangunan, ada ahli geologinya, geografinya seperti itu, ada ahli tata air misalnya seperti itu. Terus kemudian hal kedua, instansi teknis yang terkait itu pasti di dalamnya. Misalnya ada dinas perhubungan, ada dinas PU yang pemda-pemda punya lah gitu ya, dinas kesehatan, dinas kebersihan, dinas tata ruang, dinas P2B, itu semuanya masuk di dalam komisi. Kemudian ketiganya adalah dari masyarakat. Masyarakat itu bisa mulai dari pihak kelurahan, kemudian dari LMK-nya, dari Formapelnya, sampai ke wakil RW. Misalnya memang itu ditunjuk untuk ikut, kan ada surat penunjukan ya soalnya Pak, itu ditandatangani sama Pak Lurah.
itu yang akan kita undang untuk ikut membahas karena dianggap itu sudah artinya sudah ditunjuk oleh adat pengetahui Pak Lurah, berarti sudah diketahui oleh Lurah untuk ikut membahas di dalam dokumen studi AMDAL-nya. Itu sudah dilewatin, Bu? Belum, kan saya tadi bilang kita baru KA, jadi gini. Berarti masih jauh ya, Bu? Yang namanya dokumen lingkungan itu pertama ada kerangka acuan. Kerangka acuan itu isinya adalah hal-hal apa saja yang harus dipantau, misalnya gitu. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan pengelolaan, gitu. Bagaimana memantaunya, misalnya, memantau udara pagi, siang, malam, gitu. Dengan metode apa? Jadi baru rancangan. Misalnya titik mana yang mau diambil, misalnya sungai ya berarti titik mana, terus kemudian sosialnya lokasi mana, itu kerangka acuan. Setelah kerangka acuan keluar, itu akan kita keluarkan persetujuan KA. Dari persetujuan ini baru mereka melakukan studi, baru mereka melakukan survei apa segala macam sampai dia bahas, baru hasil studinya itu dibahas lagi di sidang AMDAL RKL. Oh, artinya yang rancangan pembangunan normalisasi ini di tingkat-tingkat itu emang belum dilaksanakan, gitu. Baru rancangan aja. Baru tahapannya baru sampai, kalau di kami yang kami terima itu kita baru bahas kerangka acuan AMDAL-nya itu baru tanggal 1 April kemarin. Tentang normalisasi. Apa aja, Bu? Maksudnya proyek normalisasi itu meliputi apa aja, kan masih banyak tuh, Bu. Rancangannya kira-kira rancangan teknisnya normalisasi ini seperti apa? Yang pembangunan fisiknya. Yang misalnya turap beton apa gimana? Atau bangun saudetan. Atau pembangunan dam di hulu. Saya nggak detil lihat ya. Saya nggak detil tahu, gitu ya. Tetapi memang pasti itu karena kan memang ada daerah studinya ya, dari mana sampai mana gitu, nggak hafal juga. Dari Simatupang sampai Kampung Melayu. Ya, rasanya gitu ya, sampai Manggarai ya. Soalnya ada orang Manggarai ikut di dalam itu tadi sosialisasinya. Saya lihat ada nama dari Manggarai gitu kan, warga Manggarai. Berarti sampai Manggarai. Tapi kan maksudnya yang kita lihat itu, proyek normalisasi itu banyak, ada penambahan pintu air Manggarai. Ya gini, Bu, itu kan sudah ada, kalau proyek normalisasi yang PU itu kan sudah ada kerjasamanya dengan Adikarya, Wijaya Karya kan, udah ada kontraktor. Pelaksananya. Berarti kan sebelum adanya pelaksanaan itu pasti kan udah ada kajian AMDAL kan. Kalau tentang kerjasamanya mungkin silahkan mereka membuat kerjasama dari sebelum-sebelumnya silahkan ya. Tapi yang pasti pelaksanaan itu dilaksanakan setelah adanya dokumen lingkungan, intinya sih gitu. Tapi Bu, kalau kita lihat sosialisasi plang yang dipasang di paket 4 ini yang di TBC Simatupang itu kontrak kerjanya Desember 2013. Udah jalan kok, Bu? Dari Desember 2013. Maksud saya, iya. Kan memastikan juga. Dia kan sekarang kan udah di sungai, udah diturap pakai beton. Kan itu ada 4 titik sudah dimulai. Ya. Nah, saya juga agak apa AMDAL ini Detail HD yang punya kewenangan untuk mengkaji ya, atau misalnya kan sebetulnya kan kalau sepadan palung sungai itu kan PU sebetulnya yang menetapkan sepadan itu kan harus ada AMDAL dari PU kan. Nah, berhubung dengan yang normalisasi sungai, nah itu perannya dari gubernur apa nih? Kajiannya? Iya, yang pasti maksudnya gini, pekerjaan itu memang secara fisik kan miliknya pusat ya, Kementerian PU. Karena memang kewenangan untuk Sungai Ciliwung karena dia melewati 2 provinsi itu di pusat. Dari sisi DKI, di mana di sini salah satunya mungkin terkait dengan dokumen lingkungannya. Karena arealnya ada di DKI, maka pembahasan untuk dokumen lingkungannya itu ada di PTLHD provinsi di DKI. Oh, khusus untuk penetapan lokasi lah gitu ya?
penetapan lokasi. Lokasi misalnya akan di. Oh, kalau lokasi-lokasi itu sebetulnya mereka kan sudah punya perencanaan. Jadi sebelum mereka masuk ke kami itu mereka sudah punya DED-nya kan. Detail desainnya itu, detail engineering desainnya itu mereka sudah punya. Misalnya, oh di sini mereka akan seperti yang tadi ditanyakan, mereka akan turap di sini, mereka akan ini di sini, mereka akan lakukan apa namanya sempadan di sini misalnya seperti itu. Itu dari mereka yang membuat secara teknis itu konstruksi dan sebagainya itu dari mereka. Dari kami itu melihat dengan adanya pembangunan ini dampaknya apa, kemudian bagaimana mengatasi atau mengelola dampaknya. Kalau dampak positifnya kita tingkatkan, kalau dampak negatifnya harus kita tekan. Intinya sih. Oh, dalam arti dia tetap proyek jalan dulu, cuma nanti dampaknya baru dianalisa gitu. Enggak. Namanya dokumen lingkungan itu perencanaan. Iya, harusnya. Iya, perencanaan. Jadi sebelum apa namanya konstruksi berjalan dong. Makanya. Tapi yang sekarang udah mulai di pengerjaan udah dimulai. Sekarang sudah dimulai. Iya. Di daerah Rindam. Ya ini kan berarti kan pengawas lah ya. Ini terima kasih sebenarnya pengawas lapangan. Cuma memang karena memang kita baru bahas dokumen itu baru tanggal 1 April. Dokumennya belum selesai Bu ya? Belum. Oh belum. Izinnya. Nanti kita tinggal konversi aja Bu. Jadi kita sesuaikan aja kalau dokumennya belum. Terusnya tadi sudah ada aktivitas yang apa yang cenderung kayak mendahului kayak gitu. Ya. Kira-kira seperti apa sih ini? Mekanismenya nih, istilahnya nih seperti apa gitu. Kok dokumennya belum ada di sini di jalan apa nanti? Jadi juga termasuk pelanggaran atau kayak gimana? Kan kita di sana 24 jam nih. Kita di sini 24 jam. Jadi apapun kegiatan, nah selama ini di sana udah ada kegiatan, kok kita nggak tahu apa-apa Kecamatan Jatinegara. Kita hadir Bu, tapi sedikit tidak sama sekali menyentuh persoalan AMDAL. Itu cuma keluhan masyarakat ganti rugi seperti apa. Cuma itu masalah teknis kita nggak jelas tuh kayaknya. Ya disampaikan pada saat sosialisasi. Iya. Banyak sekali Bu, waktunya juga lagi sudah mengerangnya kan selesai. Banyak banget seluruh kelurahan RT itu kalau masyarakat kumpul di situ nggak mengena gitu. Jadi Kalau masyarakat kan lebih tertarik ke ganti rugi Bu. ganti rugi. Soal ganti rugi yang penting saya ganti untung. Kalau buat dampak ekologi, dampak buat ke sungainya kan. Jadi kan kalau di kami ini kan daerah-daerah. Saya dengar nih Bu ya, nggak jelas nih makanya katanya mau dibuat jalan di sisi kanan kiri. Iya, pada sungai ya. Iya, itu alasannya kenapa dibikin jalan. Terus juga persoalan-persoalan yang lain nih, istilahnya sebagai laboratorium ini bagaimana kalau di pinggir kali yang tadinya hutan itu kan mereka jadikan itu terus juga bagaimana dengan cagar budaya condet, bagaimana dengan RTH kalau dibikin jalan berarti banyak mengorbankan. Nah ini kan kita perlu tahu banyak kegiatan-kegiatan yang udah puluhan tahun kita lakukan itu ada kegiatan yang kita nggak tahu. Ini Bu, jadi kadang-kadang ini karena memang aktivitas kami di pinggir kali, bertahun-tahun kami di pinggir kali, ketika ada orang tanya, tahu nggak di sini mau ada normalisasi? Saya dengar kan gitu. Terus konsepnya seperti apa? Kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada pemberitahuan. Apa kita harus kata kusuk dari sana sini nanya-nanya? Nggak mungkin. Ya. Kalau buat kami, kalau saya berkeyakinan sungai itu ruang publik. Jadi juga publik harus tahu, apalagi mereka yang memang terdampak di situ. Ya. Saya berhubungan langsung, saya harus tahu. Kalangan kawan-kawan ya, kalau contoh itu kan ada konservasi lah ya, ada SK cagar budaya itu kami support sekali konservasi itu. Ya selama ini walaupun memang nggak ada pembinaan, nggak ada komunikasi ke masyarakat, tapi tetap kami masih memegang teguh konsep konservasi. Saya coba pengen lihat ini di AMDAL normalisasi ini ada mindset ekologinya atau tidak, aset perlindungan kulturalnya atau tidak. Saya pengen memastikan itu. Kalau itu tidak dipenuhi, ya, kita akan perjuangkan sampai ada pertimbangan di sini. Makanya saya pengen lihat ini udah ada belum. Kalau udah nggak ada, nanti kita diskusi lagi.
Karena memang itu kan berarti sudah masuk ke studinya ya. Ya, kalau Nah. di sisi kami, ya kami terus melakukan studi-studi ini. Iya, Tapi maksud di saya, sisi kegiatan ini, proyek iya. ini, Iya, itu artinya kajian kan sudah masuk ke studinya AMDAL ini gitu. Ya. Nah, sedangkan posisinya Sekarang sekarang ini terkait baru dengan rancangan. dokumen baru rancangan. Baru rancangan. Rancangan baru kita bahas kemarin. Oh. Masukan itu juga sudah diberi ke mereka, tapi Jadi, ya kalau revisi misalkan- dari mereka belum masuk ke 1 Mei ya Bu kemarin ya? Kalau April. 1 April. Kalau rancangannya belum jadi, rancangannya belum selesai, itu di rancangan lapangannya AMDALnya belum. sudah diaplikasikan, berarti pemerintah harus menghentikan itu. Kalau Harusnya begitu. harus menurut BPRHD gimana Bu? Kalau misalnya AMDAL ya belum lulus juga, tapi di lapangan ternyata sudah bergerak. Dari sisi kita sih sebetulnya setiap kegiatan itu harus selesai dokumen AMDALnya, sudah mendapatkan apa namanya rekomendasi, baru silakan melakukan Bu, ini pekerjaan. kan ada kewenangan PU, Gitu. ada Namanya AMDAL kan pasti perencanaan kan Pak ya? ada kewenangan. Gitu. Sebenarnya kalau di Probek Kalau cuma sekedar kajian gitu Bu, mulai udah selesai, kaji itu Ya itu kan kita juga nggak mau Pak. Di sini Iya. kalau ini juga teman-teman tim Yang- teknis itu juga sangat kuat. Gitu. yang banyak terjadi seperti itu Bu. Jadi jalan dulu nih, ketinggal nggak ada komplain, maka ambilnya keluar. Yang terjadi tuh seperti itu. Kami ini dari dulu ke hilir sebelumnya kami pantau tuh tiap-tiap pelanggaran tuh ada seperti itu kasusnya banyak. By IMB, AMDAL, dan by IMB juga Iya. begitu. Iya, siapa yang berwenang? Ternyata di pemerintah tuh ada BPPN, ada partai model gini. Mana? Kalau kami tahu itu pemerintah. Iya. Jadi segala sesuatunya tuh yaitu urusan pemerintah. Bu Ternyata ada tuh, nggak Bu ke istilahnya Kita cuma khawatir itu Bu, ini aspek ekologinya ini ditinggalkan. Ini karena kami dari beberapa referensi kami memonitoring konsep normalisasi di mancanegara ya, ada yang ini nggak bagus, ini nggak bagus. Nah, ini jauh, jadi ini referensi dan kawan-kawan ini lagi hangat mendiskusikan persoalan ini dan menanyakannya ke kami karena aktivitas kita ini di sungai gitu ya. Kok nggak tahu? Dan Ibu sudah dengar Bu, ada yang membuat petisi menolak betonisasi Ciliwung 19 km Manggarai Simatupang. Belum tuh. Itu ada di website Bu, di channel.org. Coba nanti saya coba lihat. Jadi ini dinamikanya tinggi sekali nih Bu ya. Jadi Betul. makanya kami juga ingin membantu, Iya. membantu sosialisasi kalau memang ada bahan-bahannya gitu ya. Jadi jangan sampai saya juga disalahkan karena kok nggak tahu, kok nggak peduli. Ya orang nggak ada sosialisasi. Kemarin juga kami ini habis rapat nih sama tim penyelenggara ulang tahun Jakarta tuh mau di tempat kami. Nah, ini ada kaitannya nggak sama hal-hal itu? Kadang-kadang kita juga bingung ini. Kok kita nggak pernah ikut sosialisasi? Kemarin ada tanda tangan kita ikut. Nah, ini acara apa? Ini kemarin acara wisata kok. Kan kita juga nggak mau seperti itu. Ini kalau misalkan ada hal-hal yang di luar dugaan kami itu ternyata di situ proses penlegitimasian suatu kebijakan yang kita nggak tahu, saya anggap itu nggak terus terang disampaikan. Iya. Terus juga nih yang namanya sosialisasi ke masyarakat yang mana? Banyak Bu masyarakat bayaran sekarang Bu, buat meluncurkan, iya bisa, buat meluncurkan suatu konsep apapun ya demo-demo padahal tuh orang bayaran. Kita nggak mau, kita ini aspek keilmuannya Bu. Iya. Ini kita harus mengajak masyarakat untuk Edukasi publik. diskusi masalah dampak baik. Kita ini lagi mendiskusikan konsep pengelolaan sungai itu pelibatan masyarakat. Berbasis masyarakat. Untuk berpikir kalau ini dampaknya begini, ini dampaknya ini peraturan ini sedang banyak tuh. Semuanya ini kita mengacu ke peraturan yang ada sungai tentang banyak hal ya. Kita tuh mensupport banget peraturan itu bagus sekali. Tapi di sana begini, di sini kayak gini. Nah ini ya harus kita kaji, harus kita libatkan masyarakat sehingga jadi rasa memiliki terhadap sungai, terhadap lingkungan itu jadi kuat. Untuk selanjutnya kalau memang udah memiliki itu udah autopilot Bu, buat pengelolaan sungai. Nah buat hal-hal yang seperti ini nih bisa saya merasa satu sama lain tuh kalau konsep beton, lurah beton tuh kalau apalagi yang kita lihat di daerah Ciliwung bagian hilir nih, pas
Aduh, malu-maluin itu. Saluran got itu, Bu. Di negara luar udah dibongkar itu, Bu. Itu jadi sorotan publik, seluruh dunia itu akan jadi sorotan itu. Siapa yang bangun? Nggak mau kita colongan seperti itu. Ekosistem juga hancur. Udah bukan sungai jadinya kalau udah konsep-konsep di negara maju tuh mengembangkan sesuatu apa adanya. Jadi kita bisa alokasikan ke hal-hal yang lain yang lebih krusial. Konsep run off-nya juga harus menyentuh gitu ya. Perbaikan yang rusak juga Perbaikan das. bukan harus dengan masalah lagi. Iya. Beton itu hal yang baru. Di sungai itu hal yang baru itu. Dalam ekosistem ada hal yang baru itu akan terjadi perubahan. Bencana perubahannya. Nah, ini kita yang kita mau. Jadi yang kita sorotin, Bu, kalau ini kan pembangunan beton ini bukan cuma 500 meter atau cuma 50 meter, ini kan 19 kilo, Bu. Dan itu kemiringan dari TBC Simatupang Nyamai Manggarai itu kan cukup curam, lain sama di hilir yang memang datar ya. Pembangunan beton itu akan mempercepat air mengalir ke hilir. Sedangkan di muara itu kan air laut itu lebih tinggi pada air sungai. Sekarang kalau secepat-cepatnya dibuang ke hilir, dari hilir kasihan, Bu. Di rumah saya di daerah Ancol itu pasti kemarin pompa rusak air tempat kami banjir sebulan. Ya, jadi ya inilah Bu kesimpang siuran ini kan kita juga nggak mau misalnya mengikuti kesalahan orang lain di negara-negara yang udah 30 tahun dibongkar-bongkar itu. Masa sih kita harus ngikutin bongkar-bongkaran juga sih, buang-buang dana. Saya pikir kayak Bang Git dan teman-teman ini semua sih harusnya bisa memberikan masukan banyak untuk kegiatan ini. Kalau misalnya Iya, pasti Bu. Kita nih Betul. tapi kan kita nggak tahu, nggak pernah diajak. betul. Nah yang pertama itu, terus kemudian hal yang kedua, nanti saya coba garis bawahi, nanti saya ingatkan pas membuat undangan atau itu kita akan undang Ya. komunitas Ciliwung lah misalnya seperti itu ya. Nanti datangnya kan saya kan nggak tahu nama satu persatunya misalnya gitu yang jadi perkiraan kira-kira siapa itu. Tapi itu nanti masih mereka sendiri kan sekarang aja belum ngasih perbaikannya. Itu satu hal. Yang kedua, ini sih masukan saja. Kalau misalnya itu mungkin jauh lebih baik bertemu dengan dari Kementerian PU-nya ya, ditanyakan. Di BWSCC. BWSCC. Tanyakan Siapa? saja. Saya rasa ya disinilah pemerintah misalnya bisa mengakomodir konsep sustainability-nya itu seperti apa gitu. Kalau dari kami nih sustainability konsep ekologi, ekosistem, bukan hanya buat kepentingan manusia, apalagi cuma buat mengejar supaya baik gitu ya, supaya kuat dan rapi gitu ya. Bukan hanya itu, masuk sustainability ekosistem ini juga harus Jangka panjangnya seperti apa? Yang paling penting itu kan ada tuh di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 konsep konservasi yang berkelanjutan, ada di sana, bagus sekali itu. Tapi ketika aplikasi ini berbenturan sama persoalan masalah kuat, masalah estetika yang nggak punya dasar, gitu, bencana, gitu. Ya ini yang kekhawatiran. Ini udah banyak banget ini. Kemarin kita buat data dari ini, kita ngebelain Ciliwung gitu ya, kita ngebelain masalah konsep ekologi itu ya, biar masyarakat juga tahu gitu ya. Kita melakukan perjalanan dari puncak sampai laut, Bu, itu kita dokumentasikan semua. Tuh ini buat proses dokumentasi, edukasi ini seperti apa nih, persoalan banjir di Jakarta sampai parah itu di atasnya seperti apa kita bandingin. Terus juga aset-aset kultural yang masih ada kita dokumentasi ini bahas semua. Terlebih lagi di Jakarta nih, cuma mikirin Jakarta aja. Ciliwung itu terintegrasi, bawahnya dirapin, atasnya masih ditelantarkan kayak gitu. Cuma ini yang sangat disayangkan sebetulnya, kalau memang ada etikat yang baik gitu ya, buat menyelesaikan persoalan Ciliwung. 2 minggu itu selesai gitu. Dananya banyak, masyarakat semua peduli, semuanya orang bicara. Kalau cuma dibuat masalah lagi, segala sumber dayanya kita semua melimpah. Bisa nggak Bu, kita sementara ini kan baru rancangan Bu, minta data yang ada. Jadi emang kalau menurut Ibu tadi kan
seharusnya kan itu belum dimulai dulu sampai dengan analisa dampak lingkungan yang ada di BPLHD sudah ada kan, udah siap baru dilaksanakan loh. Iya. Harusnya kan gitu. Emang PU itu masih juga tergantung BPLHD di sini. Dia kan tingkatnya lebih tinggi deh. Kementerian. PU. Iya. Ya itu Pak. Kalau dia punya rencana kan masa dihambat sama Pemda gitu kan logika yang punya wilayah kan sebetulnya punya DKI. Iya. Kayak kecamatan sama kelurahan lah ya. Kelurahan punya wilayah kan. Nah, artinya gubernur DKI lah yang menetapkan lokasi. Nah, dalam menetapkan lokasi itu harus ada AMDAL nggak? Penetapan lokasi. Harus ada AMDAL nggak kira-kira? Ada AMDALnya nggak? Maksudnya lokasi apa? Misalnya nih Kelayakan lokasi. lokasi proyek. ya, kan dia menetapkan keputusan, menetapkan bahwa proyek pembangunan normalisasi penerapan beton itu di wilayah Condet kan dia buat penetapan loh. Nah di wilayah itu gubernur melalui BPLHD ada nggak misalnya mengkaji analisa dampak lingkungannya, ada nggak sebelum proses pembuatan keputusan itu? Kalau yang saya tahu yang pertama dilakukan itu penetapan penataan ruangnya. Apakah itu ruangnya memang ruang itu kan pasti sungai ya. Tapi terus kemudian kiri kanannya seperti apa itu dari dinas tata ruang. Setelah mereka punya memang daerah proyeknya ini dan itu biasanya memang apa ya, kalau itu ada trasenya ya kan, ada izin trase, izin lintasannya seperti itu. Nah, itu setelah itu dipenuhi itu baru kita akan bahas secara lingkungannya seperti apa gitu Pak. Kalau itu tidak ada malah kita nggak berani bahas, karena yang pertama yang menjadi patokan kita apakah itu kita akan bahas harus memiliki dokumen lingkungan itu. Pertama mereka harus sesuai dengan peruntukan. Kalau tidak sesuai dengan peruntukan artinya itu ya tidak boleh dilakukan. Enggak, ini kayaknya sih beda Bu. Kalau yang Ibu maksud mungkin dia kalau misalnya mau bangun properti rumah di sepadan sungai kan dari Ibu lah izinnya gitu kan dari sini. Pembangunan itu izin penetapan ruangnya dari dinas tata ruang. Setelah memiliki itu mereka bahas apakah pembangunannya layak atau tidak secara lingkungan. Baru kemudian izin pembangunannya dari dinas P2B. BPLHD hanya mengeluarkan dari sisi layak tidaknya pembangunan itu secara lingkungan. Secara lingkungan. Ya. Ya itu berarti pembangunan. Kalau layak tidaknya secara lingkungan itu patokannya apa sih? Ya pasti akan dia terkait dampaknya Pak. Dampaknya bisa dari beberapa aspek ya. Dampaknya bisa positif bisa negatif. Aspeknya ya bisa dari aspek kualitas lingkungan, artinya kualitas air, kualitas udara, kualitas air tanah, kualitas misalnya ada per air permukaan seperti itu. Terus kemudian sosial juga, sosial masyarakat ya seperti itu. Itu akan kita lihat. Gitu. Kalau untuk pembentonan 19 kilo itu kan maksudnya beton itu kan menghalangi resapan air Bu. Iya. Resapan air ke tanah. Kalau 19 km cukup masif ya Bu ya, ukuran Jakarta. Apakah itu bisa ditolerir Bu? Maksudnya mengurangi resapan Jakarta beton itu? Ya artinya kan makanya saya bilang yang masuk ke kami itu kan belum sampai sejauh itu. Kita belum kemarin itu Mas, jadi belum ada rancangan teknis apakah nanti metodenya misalnya tadi turap, beton seperti itu. Itu belum ada Bu ya? Itu jadi yang masuk ke kami ya. Nah, setelah itu nanti itu kan biasanya mungkin saya bilang masuknya pada studi. Di studinya itu. Yang udah masuk kira-kira apa nih informasi barangkali ini juga bisa. Ya tadi saya tahu sosialisasi sudah dilakukan. Kayak tadi saya bisa bilang kan itu sekitar bulan Oktober 2013 di Kecamatan Jatinegara. Oleh PU ya? Ya. Yang oleh Kementerian. Konsultan. Oleh Kementerian PU. Konsultan. Tapi konsultan. Tuh, konsultan saya tanya. Waktu itu kayaknya Pak Bambang mungkin harusnya hadir kali. Enggak ada. Enggak orang dari yang mana juga.
Yang saya kenal Bambang ada Iskandar yang kenal. Hah? Iskandar. Iya. Kayaknya belum. Kalau dulu kan gantiannya Pak ini, gantian Pak siapa tuh? Imam. Pak Imam Santoso ganti. Sekarang Pak Iskandar. Dia belum kenal. Iskandar. Ya kita ini support sekali Bu ya, apapun kegiatan di Ciliwung ini. Tapi ya cobalah ini juga dimaknai edukasinya yang paling penting, pelibatan masyarakat. Nah konsep-konsep seperti ini di sini masih rencana, di sana bergerak nih gimana? Ada memang ada rancangan bisa nggak Bu? taktis Kita kalian? ini kan Ibu bilang baru rancangan. Sementara nih fakta emang itu pembangunan di Sepadan itu udah jalan. Berarti emang DKI juga saya lihat nggak bisa apa-apa dong. Dengan nggak bisa dia menyetop, berarti kan walaupun belum ada baru rancangan AMDAL kan? Secara dokumen lingkungannya baru rancangan. Baru rancangan kan? Rancangan itu pun belum ada persetujuannya. Karena kan baru bahas. Oh iya. Jadi memang belum ada. Gitu. Baru bahas. Baru bahas, hasil pembahasannya kita kasih. Ini harus diperbaiki misalnya seperti itu dalam dokumen. Belum masuk lagi ke kami. Itu harusnya itu PU ya? Itu konsultan dan PU. Kita nggak melihat konsultan ya. Maksudnya karena itu yang kita lebih ke pemrakarsa. Kalau konsultan kan berarti yang ketiganya anggaplah pemrakarsa. konsultan itu PU lah ya? Ya, anggaplah itu. Oh berarti ini dari nanti yang menilai DKI juga dong? Yang menilai DKI karena wilayahnya ada di DKI. Kecuali memang dia melakukannya dari Jawa Barat ya, misalnya dari Depok, dari yang itu kan udah lewat 2 provinsi, baru itu penilaian ada di Kementerian LH. Karena lokasinya adanya di Jakarta, memang yang melakukan penilaian di Tapi bisa dimungkinkan Bu, maksudnya AMDAL mau baru tadi itu masih belum selesai, tapi pendanaan kontraknya udah dilakukan Desember 2013. Oh itu saya nggak tahu deh tuh pendanaan kontrak kan kita nggak tahu jelas kontrak itu dimulai dari kegiatan apa. Ya kan kita nggak tahu isi kontraknya itu kan kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mungkin itu baru dari survei lapangan udah dimasuk dalam kontrak, saya kan nggak tahu. Saya rasa itu masuk dalam AMDAL juga tuh Bu, persyaratan administrasinya seperti apa, itu juga harus menjadi kategori AMDAL itu. Soalnya gini Pak, kalau dari si kami itu biasanya apapun itu kita akan artinya tanggung jawab pengelolaan itu adanya di pemrakarsa. Dalam hal ini berarti PU. Tentang mereka kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, entah siapa gitu ya, pembangunannya dengan siapapun, kita nggak ambil ini. Pokoknya yang tanggung jawab PU. Misalnya yang pihak ketiganya salah, yang tanggung jawab ya tetap PU. Karena pengelolaan itu harusnya pemrakarsa. Dalam hal ini pemrakarsa PU. Gitu aja. Karena kalau mikir, oh ini kerjasama dengan ini kerjasama, nggak habis-habis nih. Jadi kalau langkah strategis yang bisa dilakukan BPLHD apa Bu? Kalau ketika kita di lapangan ternyata sudah bergerak? Insya Allah, ya ini Insya Allah ya. Ini kan artinya pengawasan lapangan lah oleh teman-teman. Ini akan kita tindak lanjuti. Saya sampaikan kepada kepala bidang kami ya. Saya kan ini nanti saya akan coba sampaikan. Kemudian bisa saja dimungkinkan nanti pemrakasannya kita panggil, ya kan? Karena pertama terkait dengan perbaikan yang belum mereka selesaikan kan, perbaikan dokumen yang belum mereka selesaikan. Gitu. Kalau memang nanti harus dipertemukan atau diskusi kan dengan teman-teman dari komunitas Ciliwung, ya nanti kita akan undang juga. Mungkin itu yang terdekat yang bisa kita lakukan. Kalau nggak ke lapangan ya, kalau terkait dengan dia sudah mulai bangun, sudah ini, saya nggak bisa ini juga gitu. Nggak, karena ini gini juga, saya bisa maklumi juga Bu, dia bisa sudah membangun karena ada keputusan dari gubernur juga tentang penetapan lokasi proyek normalisasi itu. Jadi tapi penetapan lokasi kan bukan berarti izin membangun. Bukan, cuma saya ini kan menurap dengan beton ya, makanya saya ada keputusan penetapan lokasi, ini harusnya ada AMDAL-nya enggak gitu untuk menetapkan lokasi, karena kan yang ditetapkan lokasi dia harusnya gitu ya, ini lokasi sini boleh dong karena ini emang udah diturap gitu, udah beton, udah sini jalan boleh lah, nggak ada masalah.
Cuma dia lihat di wilayah Condet misalnya yang masih alami, juga di situ ada keputusan Gubernur Ali Sadikin waktu itu kan bahwa penetapan lokasi itu cagar budaya dan cagar budidaya buah-buahan. Harusnya menetapkan lokasi juga, menurut saya sih harus ada amdalnya, gitu. Ya, kan Tapi ini ada sudah kali. ada penetapan dari Mungkin gubernur sudah ada. DKI punya apa divisi buat amdal sendiri kali Bu. Nggak ada. Amdal tandingan. Nggak ada. Iya masalah. Kalau itu mana iya. Gubernur udah menetapkan dasarnya apa? Mungkin peruntukan kali Pak. Peruntukan dasarnya. Peruntukan tata ruang. Jadi dari sisi penataan ruang. penataan ruang. Iya. Karena memang kita bergerak harus ada tata ruangnya juga. Enggak Bu, Dari ini sisi kami ya.